Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memperingati hari kelahiran sang pembawa syafaat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tempat ini, kampung ini, desa ini adalah tempat turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, masyarakat kita, senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua khususnya yang berada hadir di majelis ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala ini, tidaklah keluar kembalinya kita ke rumah kita masing-masing terkecuali Allah telah menghapus atas dosa-dosa kita semua dan Allah mengabulkan atas hajat-hajat kita semua dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, ulun banggakan, ulun hormati dan ulun cintai para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, tokoh masyarakat, wabil khusus yang barusan saja menyampaikan petuah daripada nasihat untuk kita semua, yaitu guru kita bersama Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Alim Al-Ustaz Al-Haj Muhammad Saleh hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa jaga beliau, sehatkan badan beliau, panjangkan usia beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Da'i ilallah Al-Ustaz Haj Ahmad Sibawihi selaku pengasuh pondok pesantren Al-Muradiyah. Maka Allah bidulhi hayatihi wa umrihi, kita doakan beliau senantiasa Allah panjangkan usianya, sehatkan badannya, bitaatilah wa rasuli, Allah tambahkan ilmunya sehingga bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan sana ulun yang ulun banggakan Haji Samsudin Qori kita, kemudian semua panitia jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga saudara saya Ustaz Salman ya, yang tadi bersama saya. Ustaz Salman, Ustaz Salman alhamdulillah kan? Oh masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan semua teman-teman guru kita, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada mereka semua, Allah jaga mereka semua, amin ya rabbal alamin. Baik, tadi luar biasa yang disampaikan oleh guru kita Haji Muhammad Saleh, insya Allah sam'an wa ata'an, sami'na wa ata'na. Apa yang beliau sampaikan pesan khususnya untuk kami sebagai anggota dewan di Hulu Sungai Selatan dan di 3 negara ini, insya Allah pesannya beliau akan kita sampaikan insya Allah. Karena pas kebetulan ulun pribadi guru adalah seorang anggota di Pansus Covid, insya Allah kita bisa memberikan masukan terlebih khusus bagaimana memberikan jalan keluar agar anak-anak kita ini cepat dan bisa masuk kembali ke dalam sekolah masing-masing, khususnya di pesantren. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua dan Allah angkat daripada segala musibah, bala musibah yang ada di muka bumi ini, khususnya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Alhamdulillah, syukurillah. Allah berlihat jannah. Surga, taman daripada taman-taman surga yang seperti ini. Baik, ada ulama, ada anak kecil, ada laki-laki, semua yang dewasa. Ya surga yang seperti ini. Kita belum merasakan surga yang sebetul-betulnya surga. Ya ini kita rasakan, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman daripada taman-taman surga, Allah pilihan itu. Dan intinya surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Surga tidak akan tercipta kalau bukan karena berkah daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak diciptakan oleh Nabi Muhammad SAW, surga, neraka, bahkan kita semua yang hadir tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad makhalaka. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Dikatakan bahwasanya dalam hadis iftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga la ilaha illallah. Dan kunci untuk ma'rifatullah ada di baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mau sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mau sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain tidak bukan harus melewati pintunya terlebih dahulu. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau mereka itu tidak mengikuti jalan baginda Nabi Muhammad, tidak mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad, tidak mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad, tidak mengikuti apa-apa yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, tidak mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan sampai ke hadirat Allah, tidak akan sampai makrifat kepada Allah kalau bukan karena Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, akhlak. Kalau kita berbicara akhlak, ya ini luar biasa, sangat banyak sekali akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku sebagai pecinta Nabi Muhammad, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, Allah tahan dulu, Allah stop dulu. Kalau kita ingin mendapatkan cinta dari Allah, Allah tahan dulu. Kecuali apa? Cintai dulu baginda Nabi Muhammad. Ikutin dulu baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah kamu mencintai, mengikuti baginda Nabi Muhammad, maka secara otomatis Allah akan mencintai dirimu. Dan ketika Allah sudah mencintai dirimu, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Segala dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini adalah malam di mana Allah menghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berkah kita memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dalam hadis dikatakan man adzama maulidi, barang siapa yang memperingati, yang merayakan hari kelahiranku, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah. Maka orang yang memperingati, yang memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad berhak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad, dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia tidak keluar layat khuruj di dunia, ya. Tidak akan keluar daripada dunia illa bil iman, kecuali dengan membawa iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Orang yang mengagungkan, memperingati baginda hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dan ini merupakan bukti bagi kita semua, ya, bahwasanya ini satu buah tanda kita cinta pada baginda Nabi Muhammad. Kita mengikuti baginda Nabi Muhammad. Kita berada di jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berbicara akhlak, ini luar biasa. Ya,
tadi saya dipesan oleh salah seorang panitia, kalau bisa maulidnya, ceramahnya singgung masalah pribadi, akhlak bagi dan Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Dan siapa yang mengikuti akhlak bagi dan Nabi Muhammad selamat insya Allah. Salah satu akhlak bagi dan Nabi Muhammad SAW, dia adalah seorang yang dermawan. Orangnya dermawan. Orang dermawan luar biasa. Dan saya bilang tadi, dikatakan gak akan bisa orang makrifat kepada Allah kalau kita tidak bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, jalan Nabi Muhammad SAW, gak akan sampai. Dikatakan di dalam Sahihul Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan ajwadun nas, orang yang paling baik, orang yang paling dermawan, Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan di dalam Maulid Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai mengatakan, Gala Rasulullah SAW ajwadul bil khair nabiyyul mursal. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai tentang kedermawanan Rasulullah SAW, Nabi kalau sudah dermawan lebih baik daripada angin yang berhembus. Kebaikannya lebih baik daripada angin yang berhembus. Ini kita panas-panas gini kena angin, adem banget ya. Iya kan? Betul? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Nah, tapi yang namanya kena kipas anginnya harus bayar listrik, ya kan? Nah, nggak ada yang gratis, betul? Apalagi zaman sekarang, nggak ada yang gratis. Tapi Nabi Muhammad SAW kalau sudah baik, Nabi nggak mau minta apapun dari itu kebaikan Nabi Muhammad SAW. Lebih baik daripada angin yang berhembus. Siapa yang mau mendekat daripada Nabi Muhammad SAW akan kena daripada kebaikannya, akan tersentuh daripada kebaikannya bagi Nabi Muhammad SAW. Dan para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu tidak akan bisa mendapatkan magom darajat yang tertinggi kalau tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya mereka memiliki sifat yang legowo, kalau bahasa Jawa itu legowo, hati yang lapang. Dikatakan di dalam, saya mau mengutip daripada kitab Wasiat Al-Mustafa Imam Ali Karamallahu Wajhah, dikatakan oleh Syekh Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu, dikatakan bahwasanya Gala sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda menasihatkan kepada Imam Ali, ya Ali, inna awliya Allah Ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanahu bikathratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya nasihat kepada Imam Ali, wasiat beliau SAW kepada Imam Ali, wahai Ali, bahwasanya sesungguhnya para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab banyaknya ibadah di mereka. Allah tidak meletakkan kasih sayangnya, rahmatnya Allah dan juga keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para aulia-aulia Allah dengan sebab banyaknya ibadah. Salatnya mereka, puasanya mereka, wiridnya mereka. Lah, katanya Rasulullah SAW, bukan karena itu, bukan karena sebab banyaknya ibadahnya mereka, bukan. Mereka diangkat menjadi aulia-nya Allah, mereka diangkat darajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan disebabkan karena itu. Walakin akan tetapi mereka mendapatkan rahmatnya Allah, mereka mendapatkan kasih sayangnya Allah, mereka mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena apa? Bisakhawatin nafsi, meremehkan, ya, memiliki daripada sifat hati yang dermawan, hati yang legowo, hati yang bersih, betul? Pemurah, sifat pemurah, hati yang pemurah,
Ini masalah hati. Makanya para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya, diangkat sama Allah, dilihat paling utama adalah hatinya mereka. Dan juga apa? Meremehkan yang namanya dunia. Jadi saya punya guru Habib Abdul Rahman di dosen Bahrain nggak segan mengatakan kepada kita murid-muridnya, kalau ada wali yang di hatinya masih hubbud dunia, ada sedikit cinta daripada dunia, maka batal kewaliannya. Bukan wali. Kalau di hatinya masih ada dunia, atau sedikit saja cinta daripada dunia, batal kewaliannya. Sifat pemurah ini di hatinya mereka yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para awliya Allah, sehingga mereka diangkat derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan baginda Nabi kita Muhammad SAW kalau sudah dermawan itu apa? Layaknya hartanya itu seperti seluas samudra, tidak habis-habis, tidak pernah habis-habis. Nabi kalau sudah dermawan itu ibaratkan memiliki harta seluas daripada samudra, tidak habis-habis. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pulang masuk rumahnya, istrinya nanya, wahai suamiku, ini harta banyak dari siapa? Katanya sahabat Nabi Muhammad SAW, dari seseorang yang ketika sudah memberi gak takut miskin. Siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kalau sudah membagikan harta rampasan perang, ya, harta itu dibagikan seluruh daripada sahabat-sahabatnya Nabi. Paling utama itu sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi gak mikirin dirinya kita, ya, betul. Nabi kalau sudah memberi gak takut miskin. Nih, bekam, di pulang, semua rata. Nabi Muhammad SAW kepada dia itu Nabi. Kalau sudah memberi, dan ya sudah, nggak takut miskin, nggak takut miskin. Ya kayak kita ya, dikit-dikit takut miskin, dikit-dikit takut miskin, ini bahaya. Dan akhirnya bersama harta itu pelit, malang akhirnya, betul. Ya, dikit-dikit takut miskin bahaya. Berhasil saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau Nabi itu kalau bisa dikatakan istrinya Nabi banyak. Dia nggak istrinya Nabi banyak. Tapi Nabi nggak pikirkan dirinya dan keluarga, yang Nabi pikirkan umat itu. Gak takut miskin. Nabi kalau sudah memberi dermawan gak takut miskin. Gak kayak kita, istri cuma satu, miskinnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pelitnya kamu untuk bilang. Dan ingat Pak, orang sodako itu, orang dermawan itu gak mesti nunggu kaya raya, tidak. Justru pas lagi keadaan terjepit, pas lagi keadaan gak punya duit, pas lagi keadaan miskin, sodako. Luar biasa. Dan ini baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua. Dikatakan bahwasanya ya Ali, as-sakhir qaribun minallah. Wahai Ali, orang yang dermawan, orang yang punya sedikit daripada harta bendanya, qaribun minallah, dekat sama Allah. Wa qaribun min rahmatihi, dekat dengan kasih sayangnya Allah. Wa qaribun minan nas, dekat sama manusia. Wa ba'idun minan nar, wa ba'idun min adzabihi. Dan orang yang dermawan jauh dari nerakanya Allah, jauh daripada azabnya Allah, siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, wal bakhil. Nah, ini bakhil ini luar biasa. Orang yang pemalas, bin engken, bin pitih, bin apa lagi? Bin betit, bin bakhil, bin kikir. Nah, ini kikir ini luar biasa. Dikatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu, sifat kikir ini adalah datuk daripada segala macam penyakit, termasuk pemalas. Datuk dia pemalas. Penyakit punya datuk, Pak.
Apa kikir? Orang kalau sudah terjangkit penyakit kikir, kalau orang terjangkit penyakit corona, insya Allah semua bisa sembuh, insya Allah. Ya, ada insya Allah ada jalannya untuk sembuhan penyakit corona. Tapi kalau orang kena penyakit kikir, kamu bilang dari kikir ini bahaya, lebih dahsyat daripada corona. Pokoknya penyakit orang yang sudah kena penyakit kikir, dia akan mudah lagi terkena penyakit hati. Tuh, banyak. Wal bakhil, orang yang kikir, orang yang pemalas, orang yang pelit, orang yang ejen. Ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, jauh dari kasih sayangnya Allah. Wa ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Gak mau ada manusia yang dekat sama orang pelit. Betul? Betul atau bujur? Bujur atau betul? Saya mau tanya, kira-kira Bapak kalau punya tetangganya pemalar, hakumlah punya tetangga pemalar. Ada hakum kalau? Ada mau punya tetangga pemalar yang ada cepat-cepat mau pindah dari rumah menuju rumah yang baru karena nggak mau punya tetangga sama tetangga yang pemalar. Bahaya. Punya tetangga pemalar, bahaya. Itu penyakit bisa menular soalnya. Penyakit tersebut kayak virus bisa menular. Sifat pelit ini bisa menular. Jangan sampai kita duduk lama-lama sama orang-orang seperti ini. Jangan sampai. Naudzubillah min dzalik. Bapak punya istri atau istri punya suami, suaminya pelit, kira-kira betah nggak istri? Nggak ada yang betah istri punya suami pelit. Betul? Nggak ada yang betah punya suami yang pemalas. Nggak ada. Pengen cepat-cepat cerai. Ya apa sama istrinya sendiri pelit, sama anaknya sendiri pelit, betul? Gak ada yang betah. Betul kata hadis Nabi Muhammad SAW. Orang yang pemalas, orang yang pelit, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Gak ada manusia yang mau dekat sama dia. Wa gharibun, orang yang pelit itu dekat min adabi, dekat dengan apa? Dengan adabnya Allah. Wa ba'idun minal jannah, jauh dari surga Allah. Ya, orang yang pemalas jauh dari surga, tapi dekat dengan sisanya Allah, dekat dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita memiliki sifat daripada sifat syaitan, sifat daripada sifatnya iblis. Dan di maulid seperti ini adalah satu buah peringatan untuk muhasabah diri kita, introspeksi sejauh mana sifat kita dengan sifat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita mengikuti baginda atau tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW? Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan, ya Ali, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Nabi SAW pernah melihat tulisan di sebuah pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tulisan di sebuah pintunya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Nabi waktu itu pernah melihat surga. Dan di dalam surga Nabi melihat sebuah pintu. Di atas pintunya itu ada merupakan tulisan. Nabi melihat ada tulisan di pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta muharramatun ala kulli kafirin wa akid wa namam. Apa tulisannya? Allah mengharamkan orang masuk ke dalam surganya Allah. Ada 3 kelompok yang Allah haramkan masuk ke dalam surganya Allah, masuk melintasi pintu surganya Allah. Yang pertama apa? Orang yang bakhil, orang yang pemalas. Orang yang pemalas itu orang yang bakhil ini, orang yang beri gak akan masuk surga, gak akan melintasi melewati pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang kedua adalah orang yang durhaka pada kedua orang tua. Naudzubillah min dzalik. Lalu yang ketiga, orang yang diharapkan masuk surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba. Kalau fitnah sana, fitnah sini, orang ini diadu domba, suruh musim ini, suruh musim itu. Naudzubillah min dzalik.
Kalau saya sendiri sih, saya pribadi di sini sudah sering difitnah. Ya, alhamdulillah sudah sering. Saya difitnah jualan narkoba pernah di sini. Ya, saya difitnah jadi pengedar narkoba, bandar narkoba, pemakai sabu pernah. Bahkan Habib Mahdi pernah difitnah guru belarangan lawan janda Tuhan. Kalau janda apa masih penting kan? Janda Tuhan. Masya Allah. Orang-orang berhasil. Orang-orang seperti ini, apalagi memfitnah daripada ahlul bait Nabi Muhammad SAW, Allah harapkan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dijaga. Jangan sampai kita termasuk daripada 3 kelompok tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai. Baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, mewasiatkan kepada Imam Ali, ya Ali, lama khalaqallahu jannah galat, ya Rabb, lima khalaqtani. Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada Imam Ali, ya Ali, wahai Ali, surga itu pernah berbicara kepada Allah. Ya, jadi Allah itu menciptakan surga, juga Allah menciptakan neraka. Lalu kemudian surga berkata kepada Allah, ya Allah, untuk siapa gerak surga ini diciptakan? Untuk siapa aku diciptakan ya Allah? Untuk surga berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bala likulli sakhi wa taqi. Surga itu diciptakan untuk orang-orang yang dermawan, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga. Lalu kemudian orang-orang yang berbakti kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu surga diciptakan. Jawaban daripada pertanyaan surga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lima khalaqtani. Apa gerak aku diciptakan ya Allah? Untuk siapa aku diciptakan? Lalu kemudian jawabannya neraka. Ketika diciptakan oleh Allah, neraka pun bertanya sama Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Rabb, lima khalaqtani. Untuk siapa aku yang diciptakan? Untuk siapa neraka ini diciptakan, wahai Allah? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulli bakhil wa mutakabbir galat anna lahu Allah. Neraka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Orang yang pelit, orang yang pemalas, orang yang pitih, orang yang engket, orang yang bakhil, orang yang ngedit, orang yang kikir. Itu neraka diciptakan untuk orang-orang tersebut. Dan juga apa? Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong, punya jabatan sombong. Ada nggak orang yang sombong? Banyak. Tahu Fir'aun nggak? Tahu nggak Fir'aun? Tahu nggak Fir'aun? Kenal dari mana? Hah? Fir'aun, oh luar biasa. Dia punya pasukan luar biasa. Bahkan nggak pernah sakit Fir'aun. Sampai ngaku Tuhan, sombong yang luar biasa. Orang yang sombong Allah bisa binasakan. Tempatnya di neraka. Yang neraka buat orang-orang seperti ini. Korun, tahu korun? Allah ciptakan korun. Allah karuniakan korun dengan harta yang banyak, harta yang berlimpah. Bahkan dikatakan para ulama, kunci gudang untuk membuka harta korun, hartanya korun itu kuncinya itu perlu digotong sampai 100 orang kuncinya. Saking banyaknya hartanya korun. Tapi sombong, Allah binasakan korun. Ada nggak orang kaya sombong di sini? Banyak. Pejabat sombong juga banyak. Nah ini orang-orang yang sombong, itu Allah berikan tempatnya di dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan neraka tempatnya orang-orang seperti itu. Ya, keduanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya katakan tadi di awal, ayo kalau kita ngaku sebagai pecinta baginda Nabi Muhammad, maka ikuti baginda Nabi Muhammad. Jangan mengikuti
daripada jalan syaitan. Jangan mengikuti jalannya orang-orang yang durjana, orang-orang yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat yang dermawan. Ayo ikuti. Dan di malam hari ini saya kasih bonus buat bagian. Saya kasih doa. Tadi kita sudah mendapatkan doa daripada anak-anak kita. Dan insya Allah doa daripada anak-anak kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua. Nah, sekarang malam hari ini saya mau kasih doa. Apa? Doa sugi. Akun gak sugi? Akun kada? Akun sugi kada? Yang jawab cuma 5 orang. Yang lainnya ada akun. Hah? Mau gak sugi? Benar? Jujuran? Tapi kalau sudah sugi, jangan lupa sama saya ya. Jangan lupa sama guru. Nah, itu. Jangan lupa. Nah, ini doa yang amalkan. Setiap habis sholat yang amalkan. Dulu dikisahkan bahwasanya Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, cucu baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sayyidina Hasan setiap tahunnya itu menerima bantuan daripada Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan. Setiap tahunnya. Waktu itu Sayyidina Hasan itu sebagai seorang pemimpin di masyarakatnya dia. Ketika mendapatkan bantuan setiap tahunnya itu ribuan, ratusan ribu dinar, ratusan ribu dirham setiap tahunnya Sayyidina Hasan. Ketika bantuan itu datang, bantuan tersebut nggak langsung masuk kantongnya dia. Beda sama pemimpin sekarang. Betul apa bujur? Kalau pemimpin sekarang datang dapat bantuan dari pusat atau dapat bantuan dari daerah ke desanya, itu nggak langsung dibagi, disunat dulu, ya kan? Betul apa bujur? Bujur atau betul? Hah? Masuk dulu ke kantong, baru ke masyarakatnya. Betul? Terjadi kan di sini? Terjadi, saudara. Betul apa bujur? Bujur atau betul? Terjadi. Di negara kita terjadi seperti itu. Sunat menyunat bantuan dana terjadi. Apalagi masalah dana COVID ini luar biasa. Dan dana COVID itu luar biasa. Makanya kita di DPRD membentuk pansus COVID-19 agar orang-orang yang diberikan amanah oleh rakyat, oleh negara dari bantuan tersebut tidak bisa menyalahgunakan bantuan tersebut. Harus tepat sasaran kepada masyarakat yang memerlukan, yang membutuhkan. Nah, Sayyidina Hasan ketika mendapatkan bantuan langsung merata. Yang fulan bin fulan dapat, yang ini dapat, yang itu dapat, semuanya rata. Tapi suatu ketika, suatu tahun yang harusnya bantuan ini tahun ini datang, kok tidak datang. Bingung Sayyidina Hasan. Sumpah Sayyidina Hasan. Ya Allah, saya ini sudah lama menunggu bantuan dari Sayyidina Muawiyah yang harusnya tahun ini datang, bantuan tersebut tidak datang. Kenapa? Karena masyarakat sudah banyak yang protes, banyak yang memamai sama saya. Disangka saya menggelapkan dana. Padahal bantuan tidak datang. Pusingnya Sayyidina Husain. Akhirnya disuruh daripada pelayannya Sayyidina Husain untuk mengambil kertas, mengambil pena. Ketika itu niatnya Sayyidina Husain untuk menulis surat kepada Sayyidina Muawiyah. Dia mau protes, kenapa kok tahun ini bantuan tidak datang? Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Husain ketika mau menulis ditunda semuanya, akan ditunda. Ditaruh pulpennya, ditaruh kertas. Sudah. Akhirnya dia tidur. Tidur ya. Sayyidina Hasan itu. Ketika di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan datuknya Rasulullah SAW, dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam mimpinya Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Hasan, wahai Hasan, mau apa engkau? Ya Rasulullah, wahai kakekku, ya Jiddi, ya Rasulullah, wahai kakekku Rasulullah SAW, saya ini lagi stres, saya lagi sumpah katanya. Sayyidina Hasan lagi sumpah, lagi stres. Kenapa? Saya memikirkan bantuan yang dari Sayyidina Muawiyah tahun ini biasa datang, tahun ini tidak datang.
Udah, Pak Yasan, kamu nggak usah stres, kamu nggak usah sumpah, kamu nggak usah nulis surat, ngirim surat kepada Sayyidina Muawiyah. Kamu hafalkan doa yang saya berikan daripada saya berikan doa kepadamu, kamu hafal. Ini doa dari Rasulullah SAW kepada Sayyidina Hasan dan sampai di malam hari. Yang punya rekaman, yang punya catatan. Ini doa sugi. Tujuan biar kalau mengamalkan ini insya Allah kada lawas sugih biar bujuran. Amin. Apa doanya dicatat ya, rekam ya. Allahumma barik fi qalbi raja wa qata rajai amman siwa hatta la arjua ahada ghairi. Apa enggak kira-kira? Apa enggak kira-kira? Sekali lagi ya. Allahumma barik fi qalbi raja wa qata rajai amman siwa hatta la arjua ahada ghairi. Apa? Sekali lagi, Allahumma qdhif bi qalbi raja'ak wa qata rajai amman siwak hatta la arjua ahada ghairak. Itu doanya. Sayyidina Hasan terbangun daripada tidurnya, dia amalkan doa tersebut. Subhanallah, yang tadinya tahun ini nggak dapat bantuan, akhirnya bantuan pun datang secara tiba-tiba. Bukan ratusan ribu dinar lagi, jumlahnya 2 kali lipat dibandingkan tahun yang kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dianjurkan oleh para ulama kita untuk apa? Membaca doa itu. Apa yang ini? Allahumma barik fi qalbi raja. Ya Allah, tambahkan, tanamkan rasa berharap kepadamu. Rasa berharap kepadamu ya Allah. Tambahkan rasa di dalam hatiku. Tumbuhkan rasa di dalam hatiku untuk aku selalu berharap kepadamu ya Allah. Dan putuskanlah harapanku selain aku berharap hanya kepadamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mau sugi, pengharapan kita bukan sama manusia, pengharapan kita bukan sama makhluk. Makhluk itu kecil, Pak. Makhluk itu kecil, yang besar hanya Allah. Kita mau sugi, minta sama Zat yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, ini orang sederhana mau sugi pakai jalan pintas. Apa? Pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, minta syarat ini dan itu. Tapi apa? Syariatnya luput, Allah ditinggalkan, Allah dinomorduakan. Padahal Zat yang Maha Suci adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau nambah modal dalam perdagangannya dia, bukan minta sama Allah, tapi minta sama bank. Minta sama bank. Bank apakah bank konvensional ke apa? Buat nambah modal. Tapi apa? Dia lupa. Padahal ada Zat yang Maha Suci yang memberikan daripada modal perniagaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta doa sama Allah. Ya, itu doa sugi. Hafalkan doa tersebut. Insya Allah. Kalau sudah sugi, mudah-mudahan ya kita semua ini diberikan harta tersebut untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawa beribadah nyaman, ya, tidak. Kawa sholat tuh nyaman, hadir pengajian tuh nyaman, membantu pondok pesantren, membantu daripada tuan-tuan guru kita, perhatikan daripada mereka. Itu nyaman. Makanya para ulama kita menekankan apa? Orang Islam harus sugi. Orang Islam harus sugi. Jangan sampai orang Islam itu fakir, miskin, jangan sampai. Sugi, semangat kita untuk ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir orang kafir aja. Saya ini punya pengalaman, ya. Ini cerita pengalaman pribadi. Saya punya sarang burung, sudah lama saya punya sarang burung. Waktu itu sebelum saya bercatur tongkat tuh apa namanya? Menang tongkat ya? Menanjak tiang. Nah, menanjak tiang. Ya kalau menanjak tiang, orang-orang protes. Ya, Bib, kenapa Habib kau menanjak tiang di sini? Habib nggak paham apa? Itu loh, di depan Habib itu ada sarang burung besar, memang besar. Jadi ada 4 buah bangunan, 2 buah bangunan dengan 2 buah bangunan yang lain itu jaraknya 1 kilo.
Satu bangunan itu kalau sekitar 8 tahun yang lalu harganya 2 miliar. Satu bangunan. Ampun Cina kafir. Ampun Cina kafir tuh. Cina Medan kafir, orang kafir. Itu 1 tahun ya, biar tahu lah. Waktu 8 tahun yang lalu. Ya. Sekarang setiap kali panen satu tahun sekali lebih daripada 100 kilo. Harganya ini berapa sudah? Berapa tahun dia sudah punya? 1 tahun itu nggak kurang daripada 100 kilo. Itu dia punya 4. Saya di tengah-tengah. Sebenarnya saya tengah-tengah. Beda 500 kilo ke kiri, 500 meter ke kiri, 500 meter ke kanan. Punya room tengah-tengah di seberangnya. Banyak orang yang protes, kenapa Pak Habib ini menajam tihang di situ? Punyanya Habib halus. Punya room halus orangnya. Halus. 6 kali 10,5 sarang room. Apa yang kamu katakan, Sof? Berarti dia ini nggak yakin sama Allah. Kenapa? Kalau orang kafir aja dikasih rezeki, masa kita yang mungkin nggak dikasih rezeki sama Allah? Biar lupa lah. Kalau kita punya Tuhan adalah Zat yang maha pemberi rezeki, Zat yang maha suci, minta sama Allah. Jangan lupa diselamatin tuh. Sarang burung kalau sudah jadi diselamatin, didoain, diniatkan. Kalau sudah ada hasilnya disodakohkan, insya Allah ditambah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Pak, saya punya sarang burung 2 tahun lebih. 1 kali panen itu sudah 1,5 kilo Pak. Alhamdulillah. Itu kalau kita yakin sama Allah, semua pintu rezeki dibuka sama Allah. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Insya Allah Allah berikan kita kesugihan, baik zahir maupun batin, insya Allah. Tapi jangan lupa, kalau sudah sugi jangan jadi orang malam. Ya, nah ini jangan salah, kalau sudah sugi jangan jadi orang malam. Al-Habib Abdullah bin Muslim Thahir Ba'alawi, dia seorang ulama, seorang wali min awliyaillah, dan dia seorang pekerja juga, seorang pedagang. Ini ulama, wali, dia juga nggak melupakan dirinya sebagai hamba, ya, sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Dia juga berdagang, dia ada ikhtiar. Tetapi anehnya, yang membuat terheran daripada ibu kandungnya, Al-Habib Abdullah bin Muslim Ba'alawi, ketika mendapatkan untung hari ini 100.000 keuntungannya dia sedekahkan di jalan Allah. Berarti nabi dia dapat untung 100.000 hari ini, 100.000 kadang dia bawa pulang, 100.000-nya itu langsung dia sedekahkan di jalan Allah. Berarti nabi nggak ada yang berani kasih. Al-Habib Abdullah bin Muslim seperti itu, sampai ibunya protes, ngadu sama tuan gurunya, suruh nasihatin anaknya Habib Abdullah bin Muslim. Kenapa? Karena setiap kali dia mendapatkan keuntungannya itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dipanggil sama gurunya, ya Abdullah, apa betul ibu menceritakan seperti ini segala macam? Iya betul, saya punya harta saya dapat sekian, saya sedekahkan di jalan Allah. Kenapa? Seperti itu. Karena saya yakin setiap harta yang disedekahkan di jalan Allah, saya yakin daripada hadis Nabi Muhammad SAW, harta yang disedekahkan di jalan Allah tidak akan pernah berkurang. Bal yasda ditambah sama Allah, bal yasda ditambah sama Allah, bal yasda ditambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambah 3 kali lipat. Subhanallah, hari ini 100.000, besok ada 300.000 dia dapat. Allahumma shalli ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tuh, kalau yakin sama Allah, kalau yakin sama hadis baginda Nabi Muhammad SAW, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan di Allah. Tidak akan pernah berkurang. Ayo kita majlis seperti ini muhasabah, menjadi renungan diri kita, agar kita bisa merubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Ikutin akhlak baginda Nabi Muhammad, ikutin jalan baginda Nabi Muhammad, karena inilah yang terbaik untuk di dunia maupun di akhirat kelak kita nanti. Ya, dan mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam satu buah renungan untuk kita semua. Dan jangan sampai lupa, itu doa dihafalin, itu doa diucapin, itu doa diistiqomahkan untuk dibaca sehabis setiap kali sholat. Kalau perlu sehari 100 kali.
ya, untuk dibaca, diniatkan agar Allah membukakan pintu rezeki kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon dibukakan pintu maafnya, terlebih khusus daripada tuan guru kita dari Allah Al-Hajj Al-Ustaz Muhammad Soleh dan guru Sibawahi, juga Haji Samsudin. Mohon maaf apabila ada salah-salah penyampaian. Kurang lebihnya mudah-mudahan bermanfaat bagi dunia maupun akhirat kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita dunia maupun akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa qulubina salihah bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.